warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video edukasi mengenai interaksi obat dengan obat. Selamat menyaksikan. Sudah tahukah kalian apa itu interaksi obat? Interaksi obat merupakan perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain. Interaksi obat dengan obat atau oleh makanan, obat tradisional, ataupun senyawa kimia lain. Interaksi obat secara signifikan terjadi jika 2 atau lebih obat dikonsumsi secara bersamaan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada farmakokinetik atau perjalanan obat di dalam tubuh, di mana melewati 4 fase, yaitu yang pertama ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi. Untuk yang pertama ada absorpsi. Obat-obat yang digunakan secara oral biasanya diserap dari saluran cerna ke dalam sistem sirkulasi. Ada banyak kemungkinan terjadi interaksi selama obat melewati saluran cerna. Absorpsi obat dapat terjadi melalui transport pasif maupun aktif, di mana sebagian besar obat diabsorpsi secara pasif. Proses ini melibatkan difusi, di mana obat dari daerah dengan kadar tinggi ke daerah dengan kadar obat yang lebih rendah. Untuk yang kedua, ada distribusi. Setelah obat diabsorpsi ke dalam sistem sirkulasi, obat dibawa ke tempat kerja di mana obat akan bereaksi dengan berbagai jaringan tubuh atau reseptor. Selama berada di aliran darah, obat dapat terikat dengan berbagai komponen darah, terutama protein albumin. Yang ketiga, ada metabolisme. Metabolisme dapat mengubah senyawa aktif yang larut dalam lemak menjadi senyawa yang larut dalam air yang tidak aktif, yang nantinya akan diekskresikan, terutama melalui ginjal. Untuk yang keempat, ada ekresi atau eliminasi, di mana sebagian besar obat diekskresikan melalui empedu ataupun urin. Apakah ada interaksi obat yang terjadi? Wajar, aku teh pengen nanya. Aku teh selama 5 hari teh sakit. Keluhannya aku teh rasa lambung, disertai demam dan flu. Tapi selama 5 hari aku menggunakan obat ini, keluhan yang aku rasain teh malah kayak gangguan pencernaan, mual, muntah, dan malah diare. Kenapa ya? Coba aku lihat dulu, Mas. Kalau untuk obat ini tidak bisa diminum bersamaan secara langsung, Kenapa? kecuali kalau misalkan obatnya terlebih dahulu yang antasida ini diminum pertama, kemudian diberi jeda setelah beberapa jam, selama kurang lebih 2 jam. Berikut penjelasan interaksi obat yang terjadi antara antasida dan ciprofloxacin. Adapun interaksi yang terjadi yaitu interaksi obat dengan obat, di mana obat yang digunakan yaitu obat antasid dan obat ciprofloxacin. Obat antasid yang zat aktifnya merupakan aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida yang digunakan untuk meredakan asam lambung, GERD, dan MAH. Sedangkan untuk obat ciprofloxacin yang zat aktifnya merupakan ciprofloxacin HCl yang digunakan sebagai antibiotik. Obat ini sering diandalkan sebagai komponen pengobatan obat ISK atau infeksi saluran kemih karena efektivitasnya dalam membunuh bakteri E. coli. Adapun interaksi farmakokinetik obat ciprofloxacin yang pertama itu mengenai absorpsi. Absorpsinya cepat dan diserap dengan baik dari saluran pencernaan. Untuk ketersediaan hayatinya kira-kira 70-80%. Waktu plasma puncaknya 0,5-2 jam itu untuk tablet konvensional. Sedangkan 1-2,5 jam itu untuk tablet rilis diperpanjang. Untuk distribusinya, pengikat protein plasma itu sekitar 20-40%. Untuk volume distribusinya itu 2,1 sampai 2,7 liter per kilogram. Untuk metabolismenya, obat ini dimetabolisme sebagian di hati menjadi destil ciprofloxacin M1
terus sulfosiplofloxacin M2, asosiplofloxacin M3, dan formylsiplofloxacin M4 dalam konsentrasi rendah. Untuk eliminasinya, waktu eliminasi paruhnya itu sekitar 3-5 jam. Baik, untuk yang selanjutnya ada contoh dari interaksi antara obat dengan obat, yaitu obat antasida dengan obat ciprofloxacin. Jadi untuk mekanisme kerjanya ini yaitu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida yang terdapat pada produk antasida ini dapat menurunkan kadar ciprofloxacin dalam darah dengan menghambat penyerapan GI atau gastrointestinal, sehingga ciprofloxacin tidak dapat bekerja maksimal dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Untuk cara solusi atau cara penanganannya yaitu yang pertama, hindari atau gunakan obat alternatif, kemudian dikonsumsi secara terpisah dengan selang waktu 2 jam. Untuk yang kedua, berikan ciprofloxacin minimal 2 jam sebelum atau 6 jam setelah penggunaan produk obat tersebut. Kemudian gunakan alternatif jika tersedia. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.